Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ustazah di pelajaran PPKN kelas 8. Kita akan melanjutkan materi kita bab 6, yaitu subbab yang pertama, semangat dan komitmen kebangsaan pendiri negara. Bangsa Indonesia lahir dan bangkit melalui sejarah perjuangan bangsa yang pernah dijajah oleh Belanda dan Jepang. Selama masa penjajahan, bangsa Indonesia menderita maupun tertindas secara lahir dan batin, mental dan material, serta mengalami kehancuran di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan, hingga sisa-sisa kemegahan dan kejayaan Nusantara seperti Sriwijaya dan Majapahit hancur tanpa tersisa. Jadi pada abad ke-4 hingga ke-7 di wilayah Jawa Barat terdapat kerajaan bercorak Hindu-Buddha, yaitu Kerajaan Tarumanegara, yang dilanjutkan dengan Kerajaan Sunda sampai abad ke-16. Pada masa abad ke-7 hingga abad ke-14, Kerajaan Buddha Sriwijaya berkembang pesat di Sumatera yang beribu kota di Palembang. Pada puncak kejayaannya, Sriwijaya menguasai daerah sejauh Jawa Barat dan semenanjung Melayu. Selanjutnya, pada abad ke-14 juga menjadi saksi bangkitnya sebuah kerajaan Hindu di Jawa Timur, yaitu Majapahit. Patih Majapahit antara tahun 1331 hingga 1364. Gajah Mada berhasil memperoleh kekuasaan atas wilayah yang kini sebagian besarnya adalah Indonesia, beserta hampir seluruh semenanjung Melayu. Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit merupakan sejarah awal pengenalan wilayah Kepulauan Nusantara yang merupakan tanah air bangsa Indonesia. Sebutan Nusantara diberikan oleh Pujangga pada masa Kerajaan Majapahit. Kemudian pada masa penjajahan Belanda, sebutan ini diubah oleh pemerintah Belanda menjadi Hindia Belanda. Secara geologi, wilayah Nusantara merupakan pertemuan antara tiga lempeng benua, yaitu lempeng Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik. Dalam buku 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara pada tahun 2012, dijelaskan bahwa Indonesia berasal dari bahasa Latin, yaitu Indus dan Nesos, yang berarti India dan pulau-pulau. Indonesia merupakan sebutan yang diberikan untuk pulau-pulau yang ada di Samudra India, dan itulah yang dimaksud sebagai suatu pulau yang kemudian disebut dengan Indonesia. Sejak 1900, golongan nasionalis Indonesia menggunakan nama Indonesia untuk ekspresi politiknya. Seorang tokoh dari Universitas Berlin bernama Adolf mempopulerkan nama Indonesia melalui bukunya. Kemudian pada tahun 1913, tokoh nasional bernama Suwardi atau dikenal dengan Ki Hajar Dewantara, beliau mendirikan kantor berita bernama Indonesische Pers Bureau di Belanda. Seseorang yang memiliki komitmen terhadap bangsa dan negaranya adalah orang yang akan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Misalnya, para pendiri negara adalah contoh yang baik dari orang-orang yang memiliki semangat kuat dalam membuat perubahan, yakni negara terjajah menjadi negara merdeka dan sejajar dengan negara-negara lain di dunia. Para pendiri negara merupakan contoh yang baik, yang memiliki semangat yang kuat dalam membuat perubahan. Salah satu pendiri negara memiliki semangat untuk memperbaiki kehidupan yang lebih baik bagi diri, bangsa, dan negara. Nah, berikut ini akan Ustazah jelaskan bagaimana keras dan sulitnya perjuangan pendiri negara, yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta.
Insinyur Soekarno adalah salah satu tokoh pendiri negara yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Beliau biasa dipanggil Bung Karno dan Presiden pertama Republik Indonesia. Soekarno lahir di Blitar, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta pada 21 Juni 1970. Ayahnya bernama Raden Sukemi dan ibunya Ida Ayu Yoman Rai. Gerakan perjuangan beliau sangat terorganisasi dengan mendirikan Partai Nasional Indonesia atau disebut dengan PNI. Tetapi gerakan ini menyebabkan Insinyur Soekarno dijebloskan ke penjara pada tanggal 30 Desember 1929. Insinyur Soekarno di dalam penjara menyusun pledoi atau pembelaan berjudul Indonesia Menggugat yang berisi bangsa Belanda sebagai bangsa serakah telah menindas dan merampas kemerdekaan bangsa Indonesia. Selanjutnya, Dr. Haji Muhammad Hatta, yaitu salah satu tokoh pendiri negara yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Beliau biasa dipanggil dengan Bung Hatta dan beliau juga wakil presiden pertama Republik Indonesia. Dr. Haji Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi 12 Agustus 1902. Muhammad Hatta ini merupakan organisatoris, aktivis partai politik, negarawan, proklamator, dan pelopor koperasi. Pada tahun 1916, kiprah politik beliau pertama kali pada saat terpilih menjadi bendahara Jong Sumatran Bon di wilayah Padang. Pada tahun 1925, saat beliau terpilih menjadi Ketua Perhimpunan Indonesia atau PI dan memberikan pidato inaugurasi berjudul Struktur Ekonomi Dunia dan Pertentangan Kekuasaan. Kemudian Muhammad Hatta bergabung dengan Liga Menentang Imperialisme dan Kolonialisme di Belanda. Di sana beliau berkenalan dengan aktivis nasional India bernama Jawaharlal Nehru. Kemudian pada tahun 1933, Muhammad Hatta menulis mengenai pengasingan Soekarno di berbagai media massa. Hal ini sebagai akibat perlakuan pemerintah kolonial Belanda telah mengasingkan Soekarno di ND Flores. Aksi Muhammad Hatta ini membuat Belanda menangkap para pimpinan Partai Pendidikan Nasional dan mengasingkannya ke Digul di Papua. Selanjutnya, di subbab kedua, yaitu bentuk-bentuk semangat dan komitmen kebangsaan yang ditunjukkan pendiri negara. Para pendiri negara bersemangat berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Semangat mengandung arti, tekad, dan dorongan hati yang kuat untuk menggapai keinginan atau hasrat tertentu. Bahkan, jiwa, semangat, dan komitmen dalam perjuangan merebut kemerdekaan disebut sebagai nilai-nilai perjuangan 45. Pada periode 1, masa sebelum pergerakan nasional, ini menyangkut kerajaan yang merdeka dan berdaulat, bahwa kehidupan kerajaan diisi oleh kerukunan dan kedamaian antara pemeluk agama. Hal ini disebabkan adanya nilai-nilai perjuangan, yaitu kesadaran harga diri, jiwa merdeka, ketakwaan kepada Tuhan, kerukunan hidup umat beragama, kepeloporan, dan keberanian. Pada periode kedua, yaitu masa pergerakan nasional, menyangkut rasa harga diri bangsa terjajah untuk melawan penjajah, serta berusaha merebut kembali kedaulatan dan kehormatan bangsa. Hal ini disebabkan munculnya semangat kepahlawanan, kesadaran anti penjajahan, kesadaran persatuan dan perjuangan. Contohnya itu pada peristiwa Sumpah Pemuda. Yang ketiga, periode ketiga yaitu masa proklamasi dan perang kemerdekaan. Ini menyangkut bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan melahirkan nilai-nilai perjuangan, terutama rasa harga diri sebagai bangsa yang merdeka, semangat berkorban demi tanah air, bangsa, dan negara. Selanjutnya, periode keempat, masa perjuangan mengisi kemerdekaan. Ini menyangkut tercapainya tujuan nasional
sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, bahwa nilai-nilai dasar yang terdapat pada Pancasila dan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 akan mengalami perubahan sesuai dinamika dan kreativitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Contohnya, perilaku malas, korupsi, pemberontakan, hingga krisis ekonomi. Nilai-nilai yang terdapat pada Pancasila, Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus, dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan nilai-nilai dasar dari jiwa dan semangat 45. Semangat 45 menyangkut dorongan jiwa 45 untuk membangkitkan kemauan berjuang, merebut kemerdekaan bangsa, menegakkan kedaulatan rakyat, serta mengisi dan mempertahankannya. Sekian penjelasan dari Ustazah. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.